Bermula dari data yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun. Akhirnya diadakanlah rapat dengan anggota Dewan, Bapak Mahfud MD diundang ke Senayan. Sobat, bukan hanya Bapak Mahfud MD yang diundang, tetapi ada Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani dan juga Kepala PPATK yang sudah datang sehari sebelumnya. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari undangan itu hadirlah Bapak Mahfud MD ke Gedung Senayan. Yang terjadi di situ bukannya membahas dari mana asalnya atau bagaimana langkah selanjutnya mengenai dugaan ini, ternyata di situ justru terjadi perdebatan sengit dan seolah-olah hasil rapat itu kemarin tidak jelas kemana arah larinya dan kemana agenda rapat itu. Sobatku semuanya, di dalam perdebatan itu Bapak Mahfud MD sempat menerima tantangan atau menerima ancaman dari seorang yang bernama Arteria Dahlan yang mengatakan bahwa dia akan melaporkan Bapak Mahfud MD. Nah, sobatku semuanya, Mahfud MD pun tidak kekurangan nyali, dia pun kembali menantang. Dan demikian pula dengan Arteria Dahlan, dia pun menerima tantangan dan dia mengatakan bahwa dia sudah mewakafkan dirinya untuk kebenaran, bahwa dia di situ mengerti semua kebusukan-kebusukan yang ada. Bahkan dia mengatakan jangan kira saya tidak tahu kebusukan-kebusukan di sini. Nah, sobat-sobatku semuanya, kebusukan apa yang ada di dalam Senayan, di gedung yang terhormat itu? Sobatku semuanya, ternyata itu pun tidak berhenti di sana. Dan bola bersambut setelah Arteria Dahlan menyebut nama Benny Harman sebagai anggota DPR RI periode yang lalu bersama-sama dengan dia, yang dimana Mahfud MD mengatakan bahwa periode yang lalu anggota DPR RI pernah terlibat sebuah markus atau makelar kasus. Nah, sobat, karena disebut namanya maka Benny Harman pun tidak bisa menerima hal itu, didiamkan saja. Dia pun akhirnya ikut berdebat di situ dan dia akhirnya ikut pula menantang. Sobat-sobatku, Benny Harman dengan jelas mengatakan kepada Arteria Dahlan, jangan kira saya takut untuk membuka. Berani kita buka-bukaan. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari harusnya menyikapi laporan dugaan tindak pidana pencucian uang, ternyata kita disajikan sebuah sinetron, sebuah film pendek yang di situ terlihat jelas bahwa anggota DPR RI tidak semuanya bersih dan tidak semuanya sempurna seperti yang diakui oleh Arteria Dahlan. Padahal kita semua menginginkan anggota dewan itu betul-betul sebagai wakil kita di parlemen, betul-betul wakil yang menyuarakan suara rakyat, di mana menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat sehingga pembangunan bisa masuk dan bisa diterima oleh rakyat dengan baik. Pembangunan diarahkan untuk membangun rakyat yang sejahtera. Pembangunan diarahkan untuk membangun rakyat supaya rakyat hidupnya makmur. Ternyata kita semua salah terka dan kita semua salah pikir. Karena di situ oleh dua orang ini dikatakan ada kebusukan, ada yang perlu dibuka. Dan di sini jelas kita semua menanti supaya Benny Harman betul-betul membuka apa yang ada di dalam gedung parlemen itu. Nah, sobat, satu hal lagi yang perlu kita pertanyakan karena ini sungguh mengagetkan kita. Kenapa undang-undang perampasan aset yang dirancang oleh pemerintah, yang diajukan ke DPR agar disahkan sehingga pemerintah bisa melakukan perampasan atau penyitaan aset terhadap pejabat yang melakukan korupsi. Pemerintah bisa mengeksekusi sehingga hal itu tentunya bisa membuktikan kinerja pemerintah bahwa korupsi tidak dibiarkan bertumbuh di negara ini dan itu bisa menimbulkan efek jera bagi sebagian mereka yang sudah merancang atau melakukan korupsi. Ternyata sobatku semuanya, kenapa undang-undang itu tidak bisa disahkan, kenapa undang-undang itu tidak bisa digarap dengan baik dan selesai dengan waktunya? Menurut salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di situ dikatakan bahwa undang-undang perampasan aset itu diperlukan lobby agar bisa disahkan. Dan lobby-lobby itu bukan di gedung Senayan, bukan di sini. Dia mengatakan dengan jelas, Republik yang di sini,
Korea ini semuanya ikut apa kata bosnya. Siapa bosnya? Bosnya tentu adalah para ketua umum partai-partai politik yang selama ini ada dan bercokol di parlemen. Sobat-sobatku semuanya, hal ini sungguh mengejutkan kita semua. Dan Bapak Mahfud MD pun tampak tercengang-cengang sambil terbengong-bengong, sobatku semuanya. Sobat, sungguh apa yang mereka lakukan dari pembusukan, dari buka-bukaan, dan berujung pada ternyata bukan mereka yang berkenan atau mereka yang mengambil keputusan yang bersifat sangat urgent. Bukanlah anggota DPR yang kita pilih, tetapi keputusan itu ada di tangan para ketua umum partai politik yang harus dilobi oleh pemerintah. Lobbynya bagaimana? Itu kita semua belum mengerti dan semua kita tidak tahu. Dari sini, sobat-sobatku semuanya, kita jadi terbuka, kita jadi melihat bahwa ternyata mereka bukan mewakili rakyat, bahwa mereka ternyata adalah wakil partai. Mereka didudukkan di situ, yang mana secara legal mereka dipilih oleh rakyat, walaupun tidak 100% mereka dipilih rakyat, karena ada di antara mereka yang dipilih oleh kertas merah bernilai 100.000, sehingga namanya dicoblos dan mereka didudukan di kursi parlemen di Senayan, dan di situ mereka betul tidak menjalankan amanat rakyat, tetapi mereka bekerja sama. Mungkin mereka bekerja sama dengan seluruh anggota-anggota dewan yang lain, dan mereka pun menjalankan apa kata perintah partai. Apakah seperti ini sebetulnya anggota DPR kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang membuat saya tidak bisa tidur selama 1 hari kemarin. Sobat-sobatku semuanya, hal ini sangat mengejutkan kita semua, dan hal ini menjadi pelajaran kita semua, bahwa dari hasil kemarin bukan anggota dewan yang menjadi wakil rakyat, tetapi Bapak Mahfud MD menjadi wakil rakyat, di mana dia ingin supaya undang-undang perampasan aset diresmikan, disahkan sebagai bentuk aspirasi rakyat yang mengingini korupsi segera dibasmi, tetapi itu kembali kepada para ketua partai. Sobat-sobatku semuanya, pada ujung rapat Mahfud MD sempat mengatakan bahwa dari tadi selalu berputar-putar di sini. Perdebatan demi perdebatan yang sebetulnya tidak berfungsi, perdebatan yang sebetulnya tidak berguna, tetapi justru dari perdebatan itu menunjukkan bahwa kapasitas anggota dewan kita ternyata hanya sebatas itu. Sobatku semuanya, kesombongan demi kesombongan mereka nyatakan, dan keributan pun tak ubahnya seperti seorang anak-anak di sebuah taman kanak-kanak. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Abdurrahman Wahid, almarhum Bapak Abdurrahman Wahid, yaitu mantan presiden kita, yang sempat berkata bahwa anggota dewan atau gedung Senayan tak ubahnya seperti sebuah taman kanak-kanak. Sobat, apakah ini bukti dari apa yang beliau katakan? Dan jika ini bukti betul-betul terjadi dari apa yang beliau katakan, apakah kita harus berkata, wow, untuk anggota dewan yang terhormat, yang ternyata mereka adalah tak ubahnya sebuah taman kanak-kanak. Setelah melihat kemarin rapat di anggota dewan itu, kita semua merasakan penasaran, dan kita semua tentunya berharap Bapak Mahfud MD bisa membuktikan kebenaran yang dia katakan, bahwa anggota DPR adalah Markus pada periode yang lalu, dan pada periode ini pun beliau mengatakan kemungkinan juga ada. Kemarin beliau tidak mau membongkarnya, dan saat ini sobatku semuanya, marilah kita sepakat, marilah kita satu hati, marilah kita minta kepada Mahfud MD untuk membongkar data anggota dewan yang tidak beres tersebut, sehingga kita semua pada tahun 2024 bisa melihat mana anggota dewan yang brengsek, mana anggota dewan yang perlu kita pilih, dan mana anggota dewan yang perlu kita singkirkan, sehingga mereka pada tahun 2024 tidak terpilih lagi untuk menduduki kursi di Senayan. Sobatku semuanya, kepada Bapak Mahfud MD, satu kata, bongkar!